sore, ketemu lagi dengan Pak Dijoko ya, di channel YouTube Pak Dijoko. Sudah hampir 1 minggu saya nggak upload atau update mengenai status hidroponik saya ya. Kali ini kebetulan tanaman saya udah siap untuk dipanen. Ini namanya bayam merah. Dulu ini saya bibit langsung dengan rockwool ya, dan kebetulan per hari ini memang sudah agak terlambat. Artinya apa? Per hari ini hampir umurnya itu 40 hari. Seharusnya kalau yang namanya bayam merah kira-kira kalau umur panen itu harusnya sekitar 30 sampai 35 hari ya. Tapi ini karena memang beberapa hal agak sibuk lah gitu ceritanya. Jadi baru kali ini hampir 39 hari lah. Ini baru sempat saya panen ya. Dan ini saya baru pertama kali mencoba tanam bayam merah. Dan ternyata ya nggak mengecewakan hasilnya ya. Lumayan lah, lumayan. Jadi oke, langsung saja saya akan langsung panen bayam merah ini. Kalau dari sisi kesehatan katanya bayam merah ini banyak sekali manfaatnya, dan ternyata banyak juga orang atau teman-teman saya itu membudidayakan bayam merah. Katanya memang banyak sekali manfaat buat kesehatan kita ya. Oke, saya udah sediakan 2 ember. Kita panen seperti biasa sambil review ya. Jadi yang jelas ini memang agak sedikit terlambat panennya, tapi masih oke lah ya. Terdengar suara gerindra gak apa-apa ya. Oke, langsung saja. Nah ya, ternyata yang tumbuh subur hanya 2, yang lainnya kalah ya. Kalau saya cabut nih, ternyata akarnya pun seperti ini, akarnya kuat ya. Jadi mungkin ini nanti saya potong, nah gini, supaya tidak merusak netpot saya ya. Karena kalau tidak dipotong, netpotnya akan rusak ya. Ini pasti akan merusak netpot ini ya. Ini kalau tidak saya potong ya. Ini makanya saya potong dan baru bisa dicabut. Nah, coba lihat nih, kayak gini nih teman-teman ya. Yang ini kalah, yang tumbuh subur yang 2 batang ini. Oke, kita lanjutkan. Ini sama juga 3 batang, yang lainnya kalah ya, yang lainnya kalah ya, yang lainnya kalah. Yang ini juga sama, 1 batang saja, yang lainnya kalah. Nah ini lebih mending ya, 3 batang. Dan coba lihat, ini juga akarnya sangat besar, maka saya potong supaya tidak rusak netpotnya ya. 3 batang bagus. Ini 3 batang tidak terlalu bagus, it's okay. Namanya juga percobaan pertama ya. Pasti ke depan dari evaluasi ini akan saya perbaiki, apa saja yang harus saya perbaiki nanti kita bahas selanjutnya ya.
teman-teman, sebagai contoh saja ya. Yang ini kalah, yang bawah ini. Tinggal yang 2 batang yang tumbuh subur ya. Seharusnya teman-teman, bayam itu tidak harus menunggu sampai dengan waktu 35 hari ya. Seharusnya segede ini sudah bisa dipanen ya. Atau umur 30 hari lah, 30 sampai 35 hari itu harusnya sudah bisa dipanen. Dan karena saya ada beberapa kesibukan yang tidak bisa saya tinggalkan, maka ini agak terlambat. 39 hari baru saya panen. Masih oke. 3 batang tumbuh subur. Sorry, kameramennya gerak-gerak ya, tidak apa-apa ya. Karena usil aja ini. Ini juga masih oke ya. Masih oke. Ini cuma 1 batang atau 2 batang yang oke. Lainnya kalah. Ini teman-teman, kalau sudah terlanjur ketuaan, sehingga dia tidak mampu menyangga batangnya sendiri, maka dia akan melengkung seperti ini ya. Rekomendasi buat teman-teman, jangan sampai lebih dari 30 hari kalau mau panen. Ini bagus, lumayan. Cabut satu. Model akarnya begini. Ini saya panen sekitar 36 net pot ya. 36 net pot. Oke. Saya patahkan supaya net pot saya tidak rusak dan bisa dipakai lagi. 1 ember penuh, kita isi ember berikutnya. Stop dulu. 2 batang berhasil tumbuh bagus. 1 batang, yang lainnya kalah. Lihat ya, yang lainnya kalah. Oke, ini 1 batang juga. Ini kalah karena memang tidak mendapatkan sinar matahari secara sempurna. Ini cuma 1 batang. Nah, ini bagus, tapi ada 1 yang ngeyel nih. Ini bayam hijau ternyata. Nah, kita nggak tahu kan, karena ini belinya adalah beli benih dalam 1 saset. Ternyata ada ada 1 nyelip bayam hijau. It's okay ya. Nah, ini juga masih oke. Ini 2 batang. Tidak tumbuh subur. Ini gede-gede nih teman-teman ya, bagus nih. Cuman ya itu tadi, cuma 3 batang yang bagus, yang lainnya kalah ya, yang lainnya kalah nih, yang lainnya kalah. Oke, ini juga 2 batang yang bagus, lainnya kalah. Ini 2 batang bagus, lainnya kalah juga. Ini agak mending ya, agak mending.
Ini 1 batang atau 2 batang ya. Tuh. Ini 2 batang yang bagus, yang lainnya kalah. Coba bandingkan tingginya ya. Terlalu tinggi, karena memang umurnya udah hampir 40 hari. 1 batang saja, 2 batang. Luar biasa besarnya ini, sehingga mengalahkan yang lain-lain. Ini harus saya potong supaya netpot saya tidak rusak ya. Nah, bisa dicabut. Iya. Yang terakhir ya teman-teman, oke. Inilah hasilnya panen 36 netpot ya. Secara umum bagus, secara umum ya. Ini hasilnya bagus, tapi ada 2 catatan atau 2 review, yaitu saya baru sempat panen umur 39 hari, dan seharusnya memang bisa dipanen sekitar umur 30 hari ya. Jadi kalau teman-teman punya bayam merah, sebaiknya dipanen sebelum atau maksimum 30 hari setelah semai ya, supaya nanti tidak terlalu besar batangnya, tapi daunnya sudah cukup lebar untuk bisa dikonsumsi ya. Itu pertama. Yang kedua, di dalam netpot ini sebaiknya selalu dijaga supaya semua benih atau bibit bayam itu bisa terkena sinar matahari dan tumbuh subur bersama ya. Kalau yang saya kasih lihat tadi banyak yang tidak ikut tumbuh subur, contohnya ini ya. Contohnya ini, yang tumbuh subur cuma 2 atau 3, tapi 3 nggak terlalu bagus ya. Yang lain-lainnya kalah ini, kalah tumbuh subur. Ya. Dan nanti gimana caranya nanti supaya semua ini mendapatkan sinar matahari yang cukup sehingga pertumbuhannya bisa bersamaan dan lebih banyak yang bisa tumbuh subur dan memberikan manfaat lebih. Oke teman-teman, secara overall hasilnya cukup lumayan karena ini memang percobaan pertama saya untuk menanam bayam merah hidroponik dengan sistem wick sederhana ya, dan hasilnya oke lah. Nanti untuk kemudian pasti akan saya lakukan beberapa perbaikan kalau memang saya akan menanam bayam ini. Tapi pengalaman buat saya sendiri pribadi dan untuk teman-teman ada 2 rekomendasi tadi seperti yang saya omongkan ya. Sampai di sini dulu teman-teman, dan jangan lupa selalu subscribe dan bunyikan loncengnya ya, agar nanti teman-teman selalu mendapatkan update sebagai orang pertama dari channel Pak Dijoko. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.